banyak orang kalau sudah perhatikan tahun baru banyak kejadian. Tahun baru kita bersuka cita ya. Di rumah Ibu Maria bersuka cita semuanya. Oh, tahun baru banyak ambulan-ambulan. Penuh, rumah sakit paling penuh. Kalau saudara baca Google, angka kematian orang bunuh diri tertinggi bulan apa tahu? Desember menuju Januari. Orang tidak kuat menghadapi tahun yang baru. Orang tidak kuat apa yang akan terjadi di tahun yang baru ini. Apa yang akan terjadi? Kami sudah melewatinya dan gak terjadi apa-apa. Ngeri mereka menghadapi tahun yang baru. Bahkan orang Greek kalau ditanya umur berapa sekarang gak mau dibilang umurnya berapa. Nazis misalnya gitu. Aduh katanya. Aduh biar Iya umur yang panjang katanya. Mereka takut menghadapi semakin bertambahnya tahun, semakin bertambahnya usia. Takut karena menjelang dekat dengan tanah. Semakin bertambah dengan usia kita. Semakin menjelang dekat. Jadi orang kalau sudah baca Google ini aneh. Terus musimnya apa? Musim apa kalau sudah baca? Musim buah mangga, musim panen buah mangga katanya orang banyak ini. Tapi sudah itu saya nggak tahu alasannya apa. Tapi dibilang kalau orang banyak sekali menghadapi angka grafik kematian orang bunuh diri itu menaik pada bulan-bulan paling tinggi bulan Desember menuju Januari. Hari ini Tuhan katakan, ini tahun Ayin Tet. Dan kalau saudara lihat coba bentuk hurufnya seperti bentuk apa tuh? Tuh gambar itu tet itu. Ayin itu bentuknya seperti sebuah bejana, ya. Bentuknya seperti sebuah bejana. Kalau saudara perhatikan, bentuknya seperti rahim perempuan. Dan memang artinya itu dalam bahasa Ibrani itu artinya adalah bejana. Bejana, saudara. Dan ini adalah dalam urut-urutan angka orang Israel angka 9. Saudara ingat angka 9 berbicara tentang apa? Angka 9 bagi beberapa bangsa itu angka keberuntungan. Betul? Kalau orang sekolah dapat 9 luar biasa sekali senangnya. 9 berarti kalau saudara perhatikan itu rahim. 9 berarti apa? Orang mau mau melahirkan, lahirlah Hara. Orang mau melahirkan. Orang mau mengeluarkan apa yang ada di dalam kandungannya. Orang mau melihat kenyataan selama berbulan-bulan menunggu kelahiran sang buah hati. Itu saatnya selama 9 bulan dia menderita. Selama 9 bulan dia menjaga makanan. Selama 9 bulan orang ini yang sedang dalam menanti masa-masa 9 bulan ini sedang berusaha untuk berbuat yang terbaik untuk yang ada dalam kandungannya. Tuhan mau katakan hari ini, yang tidak ada, yang belum pernah engkau lihat, engkau akan lihat tahun ini. Haleluya, amin. Katakan bersama saya, yang belum pernah ada, akan saya lihat tahun ini. Yang belum pernah ada, akan saya lihat tahun ini. Amin, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Apa yang menjadi doamu, apa yang menjadi pengharapanmu, apa yang kau pergumulkan selama ini, engkau akan lihat tahun ini. Haleluya. Perkatakan itu setiap hari, saudara. Coba slide lagi ke bawah. Gereja Betel Indonesia memberi tema, ini tahun Great Harvest. Ini tahun penuaian besar. Ini tahun saya dan saudara akan menuai. Amin. Ini tahun saya dan saudara akan menuai apa yang saya dan saudara tabur. Segala kebaikan, segala kemanisan, segala kebajikan, kebenaran. Tahun ini saya dan saudara akan menuai. Haleluya. Haleluya. Harus excited, saudara. Saya perkatakan dari awal tahun, direndahkan sedikit katanya volume saya. Tahun ini, tahun 2018, saya perkatakan apa yang Tuhan janjikan dalam hidup saya. Setiap hari saya perkatakan, Tuhan, ini tahun segala yang baru datang dalam hidup saya. Tuhan, setiap hari. Dan Tuhan nyatakan janjinya. Haleluya. Engkau perlu berkata-kata iman.
Engkau perlu imani apa yang engkau harapkan, apa yang engkau doakan. Imani dan pasti terjadi. Haleluya. Dan pasti terjadi, pasti terjadi. Haleluya. Gereja Betel Indonesia seluruh dunia, saudara searching di Google, ini semua tema. Sebagian besar gereja-gereja punya tema Great Harvest, tuaian. Orang menuai itu apa? Ia menabur. Ia menabur. Menabur apa? Ia menanam benih. Tanam benih. Mungkin seorang petani, saudara, ketika dia menanam benih, ada air mata yang tercurah. Oh Tuhan, tahun-tahun kemarin saya belum menuai. Tahun-tahun kemarin ada hujan datang, ada burung-burung mengambil benih-benih saya. Oh Tuhan, tahun kemarin ada kemarau besar, saya tidak menuai Tuhan. Ada air mata, firman Tuhan berkata, yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Tahun ini engkau dan saya akan menuai dengan sorak-sorai. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena itu taburanmu tidak akan pernah sia-sia. Percaya saudara, bertahun-tahun engkau menantikan, bertahun-tahun engkau berdoa dengan mencucurkan air mata. Kapan ya Tuhan kau jawab doa saya? Kapan ya Tuhan kalau yang lain ditolong? Kenapa saya tidak Tuhan? Kalau yang lain engkau beri, kenapa saya tidak ya Tuhan? Tahun ini Tuhan akan berikan mujizat-mujizat yang belum pernah engkau lihat, belum pernah engkau dengar, bahkan timbul pun dalam hatimu, engkau gak berani untuk memintanya sama Tuhan karena terlalu besar, terlalu luar biasa untuk diminta. Kayaknya saya gimana kalau minta sama Tuhan, karena engkau menganggap itu terlalu besar, terlalu luar biasa. Tapi hal itu Tuhan akan berikan dalam hidupmu. Amin. 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 Katakan bersama saya, tahun 2019 adalah tahun saya menuai. Saya menuai. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari saya ke bawah. Haleluya. Karena itu saya beri judul firman Tuhan ini, 2019 adalah tahun saya dan saudara menuai. Amin. Amin. Apa yang gereja ini doakan, apa yang gereja ini setiap hari Selasa, hari Rebo, Jumat, Sabtu doakan. Meskipun kelihatannya saudara, kitab Roma pasal 4 berkata, meskipun tidak ada dasar untuk berharap, tidak ada dasar untuk berharap, hanya gereja kecil saja, bagaimana bisa memberi pengaruh? Meskipun tidak ada dasar untuk berharap, untuk kami berdoa jiwa-jiwa bertambah, tetap saja kami doakan. Tahun ini kita semua akan menuai. Amin. Tahun ini adalah tahun penuaian. Haleluya. Ladang sudah menguning, dan sedikit waktu lagi Tuhan akan datang. Dan pasti Dia akan menggerakkan banyak jiwa-jiwa untuk datang. Coba slide ke bawah. It's harvest time. Ini tahun penuaian. Ini tahun penuaian. Kalau tidak semua gereja-gereja besar mendapatkan hal yang sama. Mereka dari suku bangsa yang berbeda, dari bangsa-bangsa yang tinggal satu di utara, satu di selatan, satu di barat, satu di timur, tapi secara satu hati berkata bersama-sama, it's harvest time. Ini tahun penuaian. Ini tahun penuaian. Saudara, angkat tanganmu, angkat kepalamu. Ini tahun saudara. Ini tahun engkau gak usah lagi letih lesu apa. Bersemangat sekalipun engkau belum lihat. Ada seorang ibu, sekarang zaman sudah canggih, bisa melihat kalau dia mengandung, dia bisa lihat dia bisa lihat di mesin apa sih, USG namanya kalau orang hamil ya, apa sih, bisa lihat anaknya. Nanti kalau deket-deket lahir bisa lihat ini anaknya cowok atau cewek, bisa dilihat jenis kelaminnya. Tetapi zaman dulu saudara, tidak ada alat-alat seperti itu. Seorang ibu berharap dan berharap. Ia tidak melihat apa yang ada dalam kandungannya. Ia tidak tahu. Dia cuma tahu satu hari nanti dia akan punya anak. Dia percaya satu hari nanti anak ini akan keluar. Dia nggak tahu. Bukan berarti engkau nggak melihat apa yang sedang Tuhan siapkan buat engkau, dan bukan berarti engkau tidak akan menjawab jawaban doa. Bukan berarti karena engkau nggak lihat, bukan berarti karena engkau tidak ada tanda-tandanya. Saya dapat jawaban doa nggak ada tanda-tandanya. Aduh, nggak mungkin. Udah cara ini cara itu nggak mungkin dan nggak mungkin. Bukan berarti satu hari nanti Tuhan tidak menjawab doamu. Bukan berarti karena engkau nggak melihat. Tapi satu hal saya mau katakan, bukti nyata saya melihat dari hari ke
hari ke sehari Tuhan sangat mengasihi umatnya. Tuhan sangat mengasihi anak-anaknya yang berseru siang dan malam. Ia tidak sia-siakan. Kalau saya yang jahat, tahu kasihan kepada orang, setiap kali datang kepada saya melihat seseorang menangis meraung-raung di hadapan saya. Saya berkata, Tuhan, aku mau tolong dia. Apalagi Tuhan, apalagi Tuhan. Kalau kita menangis meraung-raung, firman Tuhan kemarin, belas kasihan. Kasihanilah kami Tuhan, kasihanilah kami Tuhan. Berseru setiap hari seperti itu sama Tuhan. Aku percaya sekalipun aku tidak melihat apa yang aku doakan, sekalipun mustahil kok hari makin worse, makin hirotera, makin gak mungkin, tapi perkatakan terus, aku percaya ada perubahan, ada terobosan, ada pemulihan. Tuhan jawab doaku. Haleluya. Perkatakan setiap hari, perkatakan. Saudara, kalau tidak ada terobosan dalam hidupmu, saudara, ini waktu sudah dekat lagi. Harus ada yang kau ubah, harus ada yang kau ubah, harus ada langkah mengambil keberanian, keputusan. Saya mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Haleluya. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan, kita Ratapan. Firman Tuhan yang pernah saya bagikan di tahun lalu, dan juga saya bagikan penutupan tahun baru, penutupan tahun lama menuju tahun baru. Ratapan pasalnya yang ketiga. Coba slide tunjukkan. Haleluya. Kalau yang enggak bisa lihat, pasal 3 ayat 22 sampai dengan 23. Sudah dapat saudara? Paling belakang ratapan. Alkitab jarang dibuka karena isinya meratap terus, bersedih terus. Tapi 1-2 pasal ini saudara, ia punya pengharapan akan Tuhan. Kita baca ya. 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Baca sekali lagi. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Selalu baru tiap pagi, selalu baru tiap minggu, selalu baru tiap bulan, selalu baru tiap tahun. Amin. Haleluya. Selalu baru tiap tahun. Keadaanmu tidak akan pernah sama lagi. Engkau tidak pernah sama tahun lalu engkau seperti ini. Tahun ini pasti lebih baik dari tahun kemarin. Haleluya. Amin. Amin. Perkatakan, tahun ini Tuhan pasti lebih baik dari tahun kemarin. Tahun ini, meskipun saudara begitu memasuki tahun baru, oh Tuhan, saya memiliki surat tahun lalu, pengeluaran sangat banyak, membayar surat. Sudahlah mengurus adik saya berangkat ke luar negeri, memberi modal adik saya ini dan itu. Belum cukup sampai di situ, kakak saya punya problem, saya harus tanggung semuanya itu. Sehingga dia berkata kepada saya bersyukur kepada Tuhan, adik saya penyelamat saya. Tidak ada orang yang berkata, ketika saya baca firman Tuhan, siapakah orang ini yang berkuasa, yang berkata di dalam namanya ada keselamatan selain Yesus Kristus Tuhan. Saya dan saudara anak-anak Tuhan, amin. Saya dan saudara anak-anak Tuhan, haleluya. Saya dan saudara menerima karakternya Tuhan, menerima segala yang baik dari Tuhan. Oh Tuhan, harus benar-benar berkorban, harus benar-benar, bahkan tidak ada yang ada pada saya Tuhan, semua yang ada pada saya sudah berikan. Suami saya saksi hidup. Katanya tidak ada orang yang seperti kamu, pasti ada lebih banyak yang seperti saya. Saya berkata pada dia, intinya hanyalah punya belas kasihan. Dan firman Tuhan kemarin berkata belas kasihan. Saya dan saudara punya belas kasihan, amin. Selalu baru tiap hari, selalu baru tiap minggu, selalu baru tiap bulan, selalu baru tiap tahun. Perkatakan itu terus. Perkatakan, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Meskipun hari itu kau susah, meskipun hari itu kau gak punya apa-apa, meskipun hari itu kau belum menjawab jawaban doa, belum mendapatkan jawaban doa, perkatakan terus. Kenapa
Dia setia, dia tidak pernah berdusta. Dia pasti menjawab soon or later, segera, hari ini atau besok atau nanti atau kapan. Tuhan pasti jawab doamu. Ia tahu yang terbaik. Ia tahu yang terbaik, tepat, momen yang tepat. Meskipun kau tidak mengerti, tetap itulah momen yang tepat. Percaya saja. Coba slide ke bawah. Yang pertama, mari kita buka firman Tuhan. Orang ya saudara, mari kita baca dulu bersama-sama. Sungguh-sungguh apa? Mengasihi Tuhan. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Apa hal yang pertama saya dan saudara harus lakukan? Harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena saya lihat sangat besar sekali kuasa orang yang sungguh-sungguh mengasihi. Yohanes 14. Kita buka firman Tuhan. Yohanes 14. Ayat yang ke-15. Kalau belum ketemu ada di depan. Saya bacakan buat saudara. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan apa? Menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, if you have loved me. Kalau kamu love, cinta, mencintaiku. Saya bilang cinta tadi. Apa kita bilang cinta? Kalau kamu mencintaiku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saya melihat contoh orang, begitu cintanya dia sama seseorang, sangat cinta dia sama seseorang ini, jatuh cinta, hingga apapun dia lakukan untuk orang ini. Apapun dia berkorban, meskipun tidak ada pada dia, ya dia korbankan saja untuk bisa mendapatkan orang ini, untuk bisa mengambil hati orang ini, karena begitu cintanya dia, sangat cinta sama orang ini. Saudara pernah jatuh cinta? Pernah jatuh cinta kepada mantan pacarmu yang sekarang jadi istrimu atau suamimu? Pernah jatuh cinta? Atau ada yang sedang jatuh cinta di sini? Sedang jatuh cinta? Kata Bapak Benny, Alek katanya. Viral di seluruh dunia kayaknya. Pak Benny yang bilang, Pak Benny aja yang ngomong ini. Pak Benny tahu-tahu aja. Ya saudara, sedang viral. Saudara pernah jatuh cinta? Kayaknya apa aja dilakukan untuk orang itu, apa aja saudara. Suami saya pernah jatuh cinta sama saya. Kok pernah setiap hari ya saudara. Jadi seseorang yang jatuh cinta itu dia mau melakukan apa saja untuk orang itu. Saudara, siapa yang di sini mengasihi Tuhan Yesus? Coba saya melihat tangannya. Mengasihi Tuhan Yesus, amin. Kita semua mengasihi Tuhan Yesus, amin. Sudahkah saudara menuruti perintah Tuhan? Orang sangat bohong saudara. Bapak Gembala katakan kalau dia memberi khotbah tentang baptisan. Orang sangat bohong dikatakan kalau dia bilang I love you my darling, I love you katanya, I love you so much. Tapi mana buktinya? Buktikan dong kamu mengasihi saya, buktikan dong kamu cinta saya. Mana buktinya? Mana buktinya? Orang suka gitu, mana buktinya katanya. Mana buktinya? Baptis, serahkan dirimu kepada Tuhan dan beri dirimu untuk dibaptis. Itu kalau orang kau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Setelah itu apa? Setelah itu apakah sampai berhenti dibaptis saja? Apakah sampai berhenti untuk kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, baptis selam, terus selesai sudah hidup kita sebagai orang Kristen? Apa dikatakan tadi? Menuruti segala perintah Tuhan. Di dalam Alkitab ini ada sekitar 1189 pasal. Pasal itu angka-angka itu saudara. Dalam 1 tahun, kalau saudara mau baca habis ini Alkitab, kira-kira kalau saya bagi 365 hari, itu 3, sekian. Kalau saudara dan saya baca tiap hari Alkitab ini 3 pasal setiap hari, 3 pasal setiap hari, Alkitab ini akan habis saya dan saudara baca sampai menjelang akhir tahun 2019. Haleluya. Siapa mau komitmen baca Alkitab setiap hari? Siapa mau komitmen? Udah jarang, udah gak ada yang angkat tangan. Udah gak ada yang angkat tangan. Amin. Caranya gini saudara, saya tahu, aduh saya gak mau janji deh, kayaknya kalau janji nanti gak bisa tepati gitu ya. Caranya gini,
Misalnya bangun pagi, aduh, kayaknya nggak mungkin bangun pagi baca, cepet-cepet mesti apa? Jalan ke majikan. Oke. Kerjaanmu di mana? Jauh nggak? Kalau jauh, baca di handphone. Daripada ke online, Facebook, tidak makan memberi hidup yang kekal. Percaya sama saya. Tuhan nggak akan tanya berapa yang like di kamu punya status anakku, berapa yang like, berapa yang komen, berapa lama, berapa ada foto-foto, berapa foto-foto kamu berapa, udah viral, udah banyak yang tahu. Nggak akan ditanya sama Tuhan itu, nggak akan ditanya, nggak akan ditanya. Sudahkah engkau menuruti segala perintah-perintahku anakku? Sudahkah engkau turuti? Orang kalau jatuh cinta saudara, dibaca tiap hari SMS itu sang kekasihnya, aduh wajahnya dipandang-pandang, aduh katanya, kata-katanya padahal cuma begini, tolong ya beliin saya kangkung. Wih, karena ini dari sang kekasih, dibacanya, aduh dia yang kirimkan, aduh katanya. Padahal kata-katanya cuma seperti itu. Gimana kalau Tuhan? Mau baca Alkitab tiap hari? Perjalananmu jauh ke pekerjaan, baca 1 pasal. Nah, kalau mau 2 pasal, baca aja, baca. Begitu mau makan siang dibajikan, berdoa, habis itu baca 1 pasal lagi. Pasal. Mau tidur kayaknya nggak mungkin mau tidur ya, mau baca pasalnya. Pulang ke rumah, dari tempat pekerjaan pulang ke rumah, baca lagi 1 pasal. Baca. Kalau diniatin bisa apa gak sih? Kalau diniatin bisa nggak? Niatin dong. Siapa di sini mau masuk surga? Mau masuk surga semua? Amin. Niatin dong. Jangan cuma ngomong doang. Saya mau masuk surga, niatin. Ada harga yang besar harus saya dan saudara bayar untuk masuk ke dalam hidup yang kekal itu. Saya berdoa tahun ini kita semua akan mendengar kesaksian di sini, menutup tahun, saya sudah selesai membaca Alkitab. Haleluya. Saya mau dengar kesaksian itu. Tahun ini akan berlalu sampai dengan Desember. Tahun itu cepat berlalu loh. Saya kemarin mau tutup tahun gak rasa ya. Waduh, 2018 sudah berlalu, padahal baru kemarin. Saya saudara sudah punya program-program di organisasi yang Tuhan taruhkan. Di program-program 1 tahun udah ada. Kayaknya 1 tahun udah ada programnya, udah ada ini, mau begini, mau begitu. Nggak habis, bulan mana ya, carinya sempit. Kayaknya udah penuh dengan program. Dengan Tuhan, engkau pun harus punya program. Amin. Programkan hidupmu untuk terus tertuju kepada Tuhan. Ayin itu artinya mata. Mata kita harus tertuju, fokus sama Tuhan, fokus. Saya mau senangkan hati Tuhan. Rasul Paulus berkata, sambil aku memberitakan Injil kepada orang, aku juga menjaga hidupku, aku juga menjaga diriku. Jaga hidupmu. Haleluya. Hal yang kedua saudara, pertama turuti perintah Tuhan. Dari hal yang sepele, baca Alkitab tiap hari, berdoa setiap hari, memuji menyembah Tuhan, angkat tangan, haleluya, bersorak sama Tuhan. Misalnya males, musim dingin, mau turun dari tempat tidurnya males, bener. Kalau nggak karena pekerjaan, Tuhan, bagaimana majikan ngomel lagi ini terlambat, bla bla bla. Gitu, waduh, daripada bertengkar udahlah, gitu kan. Bangun langsung saudara, katakan, ya Allah baik, ya Allah bagaimana kayak gitu. Pokoknya bangun aja. Harus memuji menyembah Tuhan. Ya kalau tahun baru kita menari, tahun baru lagu-lagu apa nggak tahu. Sama Tuhan mau nggak begini? Lagu-lagu Tuhan, haleluya, Hosana, nyanyi aja. Haleluya. Siapa di sini mau berdoa memuji menyembah Tuhan? Setiap hari. Amin. Nyanyikan setiap hari, bernyanyi memuji menyembah Tuhan setiap saat. Pada saat engkau dalam bus mungkin dengarkan di sini mungkin lagu-lagu. Terus yang mau belajar dari WL Singers, semua ada kebaikannya Tuhan. Dengarkan terus, ikutin nadanya gini-gini sambil engkau bisa. Tuhan akan adakan kebaikan pasti. Di pekerjaan kan ada gratis wifi majikan tuh. Nah iyalah, adalah gratisan lah pakai wifi majikan kan? Atau enggak? Enggak ya? Saya sih wifi majikan, passwordnya tahu. Jadi YouTube jalan terus. Setiap itu saya pakai, saya masak, lagu-lagu itu terus jalan. Asalkan dicas terus, karena HP zaman sekarang smart, katanya cepat habis itu baterai. Oh enggak ya? Saya jadul sih.
Jadi punya saya HP-nya nggak canggih. Jadi habis setiap 3 jam habis. Aduh, parah itu. Dah langsung. Itu langsung saya cas. Pokoknya cas aja setiap saat, cas. Terus lagu-lagu, indah saudara. Itu terus menerus kita terkonek dengan Tuhan, terus menerus terkonek dengan Tuhan. Mau nggak mau pikiran kita dibawa ke Tuhan. Haleluya. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Orang kalau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, saudara bisa lihat contohnya. Sungguh-sungguh mengasihi, intinya adalah kasih kepada Tuhan. Tidak ada inti-inti yang lain. Hal yang kedua saudara, coba kita buka firman Tuhan Amsal 4. Tunggu dulu, ini ada sebuah kesaksian. Kita baca bersama-sama ayat ini ya. Jangan buka ya, biar cepat ya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kira-kira ini Tuhan cuap-cuap doang atau benar? Haleluya. Cuap-cuap atau benar? Benar. Tapi intinya apa yang di pertama? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kenapa kok bisa sangat diberkati sekali? Sampai dikatakan ditanam di tepi aliran air, terus menerus menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Kenapa? Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ada sebuah kesaksian seorang pendeta di Ethiopia, OPYOK kalau nggak salah namanya. Dia punya jemaat itu susah dulunya saudara. Kalau saudara cek di Google sekarang lain. Dulunya punya jemaat susah semuanya. Setiap pulang, dan gembalanya juga susah. Setiap pulang jemaatnya ngomong begini sama gembalanya, Pak Gembala, kasih uang dong, ongkos pulang nggak ada uang katanya. Setiap saat, gembalanya susah juga. Gimana saya mau ngasih kamu? Aku juga susah. Gembalanya minta tolong ke gereja pusat di Amerika. Tuhan marahi dia. Kamu kok minta-minta? Ini Mazmur 1 pasal 1 ayat 1-3. Hafalkan itu, baca itu. Dan kasih juga ke jemaatmu, suruh baca itu. Setiap hari baca ini. Baca Alkitab, baca Taurat Tuhan. Tuhan tegur dia. Akhirnya apa saudara? Si gembala ini juga memberikan share kepada jemaatnya. Baca Alkitab. Waktu jemaatnya minta Pak Gembala, enggak. Coba hafalkan ini ayat, kamu baca dari sini, kamu dari perjalanan gereja ke rumahmu bacanya. Aduh susah Gembala, baca aja. Sekarang saudara, jemaatnya nih, saya bisa search gitu. Jemaatnya sekarang, kita akan ada misi, ada gereja membutuhkan dana untuk pembukaan gereja di sana, dan mereka membutuhkan dana. Gembalanya ngomong gitu. Jemaatnya ada kan lupa bawa uang. Dia bilang, aduh Pak Gembala, ini kunci mobil saya. Kok kunci mobil? Enggak, pakai aja ini buat ini karena saya lupa bawa uang. Loh kamu, saya bisa beli lagi, gampang. Jemaatnya sangat-sangat diberkati Tuhan. Kita tidak mengejar materi, betul. Tetapi oleh karena materi itu saya dan saudara jadi berkat, betul. Jadi berkat atau tidak? Jadi berkat bagi banyak orang. Jadi penolong bagi banyak orang. Bisa menyelamatkan orang yang susah. Bisa membantu keluarga yang susah, teman yang susah. Saya orang berani sekali meninggalkan keluarga saya. Saya mendapatkan kutukan dari keluarga saya. Kamu akan susah. Tapi makin tahun mereka lihat saya tidak semakin susah. Justru sayalah menolong mereka. Amen. Saudara, itu perbuatan Tuhan. Apa intinya? Renungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Gampang untuk berhasil. Mau berhasil dalam bidang apa? Renungkan, baca Alkitab 3 pasal setiap hari. Amin. Haleluya. Jangan cuma mengeluh sama Tuhan. Saya berkata sama Tuhan, setiap saya pulang dari kerja, Tuhan, satu hal yang ku rindu, berdiam di. Saya selalu menyanyikan, saya suka sekali lagu. Kenapa? Saya selalu merindukan Tuhan. Saya bekerja, Tuhan kadang
Dan pekerjaan nggak semuanya lah enjoy. Ada marah kalau majikan ini itu, tiap hari kita sudah berbuat yang terbaik gini gitu. Kadang lah signomi, untuk bilang signomi itu kayaknya egonya harus turun, signomi. Tapi nggak apa-apa signomi, kalau salah ya signomi gitu, signomi. Dan kadang semuanya itu tidak saya nikmati, saya harus beri kepada orang lain. Terus saya bilang, aduh kayaknya susah Tuhan, saya nggak mampu untuk begini, nggak sanggup. Karena saya juga mau nikmati. Ini saya punya surat, sekarang saya mau pergi, saya mau nikmati, saya mau ini, saya mau itu. Tapi Tuhan berkata, aku tahu yang terbaik. Dan Tuhan tahu yang terbaik. Saya sampai sama berkat, terpesona aja, boleh sempat aja. Ya, ada sebuah lagu mengatakan, sempat membuatku terpesona. Sempat aja sama berkat, gak usah lama-lama pesonanya. Sempat aja. Puji Tuhan, sudah terima ya apa yang saya doakan selama ini, saya terima. Puji Tuhan, terima kasih. Sempat aja. Setelah itu kita harus terpesona sama siapa? Terpesona sama Tuhan. Terpesona sama Dia saja, jangan ada yang lain. Haleluya. Mau berhasil? Renungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Baca Alkitab. Baca dari kitab Kejadian 1, 2, 3. Bagi mereka yang baru-baru, baca aja Mazmur. Baca 3 pasal, pasti selesai. Sabar. Pasti selesai. Tekun, taat. Sampai akhir tahun. Sebelum selesai akhir tahun, saya berani berkata, hidupmu akan berubah. Engkau akan diubah Tuhan. Buktikan saudara. Mau buktikan, lakukan dulu. Haleluya. Hal yang kedua saudara, akan ada banyak kelahiran baru. Tahun ini, hal yang pertama harus saya dan saudara lakukan adalah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Hal yang kedua, untuk dapat melakukan penuaian yang besar, akan ada banyak kelahiran baru. Kita buka kitab Yehezkiel pasal yang ke-36. Ada di slide, buka saya slide. Yehezkiel 36. Oke, terima kasih Bapak Gunawan. Yehezkiel 36, dia di atas kelihatan nggak? 36 ayat 26 sampai dengan 27. Kalau yang tidak bisa kelihatan, buka Alkitab. 26 sampai dengan 27. Saya bacakan buat saudara. 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang